Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dekan Fakultas Adab dan Bahasa ingin menyampaikan selamat kepada saudara-saudara mahasiswa TPI yang telah menyelesaikan mata kuliah dan praktikumnya yang kemudian akan dipentaskan dalam bentuk drama. Ini salah satu bentuk bahwa mata kuliah kita tidak hanya menyampaikan hal-hal teoritis tetapi juga praktis dan kemudian memberikan bekal kompetensi kepada mahasiswa yang ini semua rentetannya adalah memperkuat profil lulusan kita sebagai sarjana di bidang pendidikan bahasa Indonesia dan nantinya juga akan menaikkan kompetensi dan kualifikasi saudara semua ketika nanti Anda lulus punya pengalaman yang luar biasa. Anda tidak hanya menjadi calon-calon pendidik tetapi juga memiliki kompetensi yang luar biasa terutama di bidang drama, dan ini juga akan bermanfaat buat program studi dan juga Fakultas Adab dan Bahasa. Sekali lagi selamat, mudah-mudahan lancar semuanya dan sukses acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Aman? Jelas aman. Bosku Pak sudah bisa keluar. Betul itu. Bagus. Di dalam mimpi, aku akan membahas persoalan rakyat. Di dalam mimpi, aku akan menurunkan harga daging, harga cabai-cabean. Dan di dalam mimpi, aku akan korupsi. Lepaskan! Lepaskan aku! Lepaskan! Inilah kemerdekaan versi Cupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Siti Isnaniah SPD MPD selaku Ketua Jurusan Bahasa Fakultas Adab dan Bahasa UIN Raden Mas Said Surakarta mengucapkan selamat dan sukses selalu buat teman-teman Mabasta FES dan dosen pembimbing Pak Susyawan Lea ya untuk mata kuliah penyutradaraan ya yang akan tampil besok hari Sabtu tanggal 13 Desember 2025 ya di Taman Budaya Jawa Tengah. Nah, ini merupakan produk dari mata kuliah penyutradaraan yang sudah berjalan sejak tahun 2015. Jadi sudah 10 tahun dan setiap tahun alhamdulillah selalu berjalan dengan sukses dan lancar. Semoga untuk pementasan besok juga seperti tahun-tahun sebelumnya sukses dan lancar. Selamat menyaksikan pementasan dari teman-teman semester 5 yang dikoordinasi oleh teman-teman Mabasta FES. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengilang yang akan kuasain bumi dengan aji sirep beganda. Izinkan cucumu membuat para penjaga menjadi lena. Maling, gue maling.
Bu Elita, apa sih keunikan Mabasta Fest 2025 kali ini? Ya baik, untuk topik-topik yang diangkat di kajian drama ini adalah topik-topik yang sangat menantang karena di setiap tahunnya kita menyerahkan pilihan topiknya itu ataupun teks dramanya itu berdasarkan dari mahasiswa masing-masing. Jadi mahasiswa itu men-challenge dirinya untuk memilih teks drama mana yang akan diadaptasi dan nantinya akan dipentaskan di tahun mahasiswa itu harus pentas. Kemudian apa manfaat yang bisa didapatkan dari teman-teman yang menampilkan pertunjukan drama pada Mabasta Fest 2025? Baik, di tahun-tahun mahasiswa untuk pentas itu yang pertama yang pasti mereka lebih memahami teks drama itu sendiri karena di dalam pementasan ini itu merupakan rangkaian dari beberapa mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah tentang drama. Yang pertama itu di semester 4 mahasiswa mengambil mata kuliah kajian apresiasi drama, kemudian di semester berikutnya mereka mengambil penyutradaraan yang ini nanti menjadikan mereka memahami karya itu secara konkret. Jadi dengan mementaskan, mereka tidak hanya menganalisis makna dari teks drama itu, tetapi dia menjiwai apa yang ada di dalam teks drama tersebut. Yang terakhir, bisa diberikan kata-kata sambutan ataupun kata-kata penyemangat untuk teman-teman yang akan menampilkan drama di 13 Desember mendatang. Kata-kata untuk mahasiswa selalu mengapresiasi karya yang sudah ditulis oleh sastrawan kita di Indonesia, dan saya harapkan dengan adanya pentas ini ketika Anda menjiwai apa yang ada dalam tokoh itu, menjadikan pembelajaran pengalaman yang luar biasa yang nantinya Anda dapat membuat karya sastra yang lebih hebat lagi untuk Indonesia ini. Utang perabot jangan lupa bayar. Jangan lupa dibayar juga ya, Dek. Kamu naik mobil sama laki-laki itu ya? Mas, Ayo, mengaku tidak? Perempuan makanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sosiawan Lea, dosen pengampu mata kuliah penyutradaraan semester 5 pada program studi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Adab dan Bahasa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surabaya. Teman-teman sekalian, sebagaimana
tahun-tahun yang lalu, kawan-kawan Anda yang menempuh mata kuliah penyutradaraan pada semester 5, di akhir masa perkuliahan diwajibkan menampilkan pertunjukan drama dengan beragam naskah yang berbeda. Sebagaimana tahun-tahun yang lalu, kita boleh punya ekspektasi yang besar terhadap penampilan mereka. Pada tahun ini ekspektasi itu menjadi lebih besar lagi karena masing-masing kelas 5A, 5B, dan 5C itu menampilkan karya naskah drama dari sastrawan yang generasinya berbeda, dari genre sastra yang berbeda, dan dari tema yang relatif berbeda. Kita akan menyaksikan penampilan mereka besok pada tanggal 13 Desember 2025 di Gedung Teater Arena Taman Budaya Jawa Tengah di Surakarta, mulai dari pagi sampai malam hari. Secara berurutan mereka akan memunculkan kejutan-kejutan yang membuat kita melakukan katarsis tersendiri dengan beragam konsep penyutradaraan yang berbeda. Pada penampilan pertama Anda akan diberikan sajian tentang bagaimana ikatan cinta dalam bahtera rumah tangga yang sangat kokoh, yang tidak akan retak karena persoalan hati, persoalan perselingkuhan, dan lain-lain yang berkaitan dengan lunturnya cinta, tetapi karena persoalan kabar-kabar, berita-berita, suara-suara yang tidak benar dari para tetangga kiri kanan, dari kawan dan sahabat pasangan rumah tangga ini. Ya, meskipun latar belakang pasangan rumah tangga itu tidak kaya, termasuk golongan menengah ke bawah, tetapi penderitaan karena ekonomi sudah terselesaikan oleh ikatan cinta dan saling percaya. Namun akhirnya bahtera rumah tangga mereka goyang karena sayang ada orang lain. Sayang ada orang lain ini adalah judul naskah yang dikelola, yang diangkat, yang dipentaskan oleh kelas 5C. Sayang ada orang lain ini adalah naskah karya Utui Tatang Suntani, seorang sastrawan eksil yang lahir di Cianjur pada tahun 1920. Ditulis pada tahun 1954. Ditulis oleh seorang Utui Tatang Suntani yang menurut Pramudia Anantatur adalah raksasa drama Indonesia ketika itu, yang oleh Ayub Rosidi. Utui Tatang Suntani ini dianggap sebagai penulis naskah drama terbaik Indonesia pada masa. Pada penampilan kedua, kelas 5B, tak kalah hebohnya bakal menampilkan karya cerpen Kunto Wijoyo yang berjudul Anjing Menyerbu Kuburan. Ini cerpen yang ditulis pada tahun 77 oleh Kunto Wijoyo, seorang sastrawan, seorang budayawan, seorang sejarawan yang di kalangan kesusastraan dianggap sebagai pelopor munculnya sastra profil. Pada anjing-anjing yang menyerbu kuburan ini, yang
dari cerpen kemudian ditulis menjadi naskah drama oleh Putut Bukhari, oleh kelas 5B disempurnakan lagi berdasarkan mereka mengikuti kuliah penyutradaraan. Ada penyempurnaan naskah, ada adaptasi naskah yang itu dilakukan oleh kelas 5B dengan luar biasa. Ini bercerita tentang bagaimana tokoh utamanya mengalami kesulitan ekonomi, kemudian dia menempuh jalan ritual-ritual tertentu sesuai dengan kebudayaan Jawa, berdasarkan kepercayaan mistik tertentu yang orang bisa secara instan menjadi kaya raya. Bagaimana caranya? Anda akan dikejutkan pada penampilan kedua oleh kelas 5B dalam Anjing Menyerbu Kuburan. Pada penampilan ketiga di malam hari kita akan menyaksikan genre drama yang oleh kelompok 5A dimatangkan sebagai kritik sosial, kritik kepada kekuasaan yang otoriter, kritik kepada kesewenang-wenangan pemegang otonomi negara yang kemudian mendapatkan perlawanan yang luar biasa dari seluruh warga negara, terutama dari kalangan jurnalistik, dari kalangan kesenian, dari kalangan intelektual dan rakyat. Ini menarik karena akan memberi wawasan bagi kita bagaimana suatu kekuasaan yang menutup mata, menutup telinga terhadap kepentingan umum, terhadap kesengsaraan warga, pada akhirnya akan mendapat perlawanan. Tetapi di dalam sejarah kehidupan ketatanegaraan dunia, tidak selalu kemenangan itu berpihak kepada warga, dan tidak mutlak kemenangan itu berpihak pada penguasa yang punya akses kekuatan, akses modal, akses infrastruktur, dan lain sebagainya. Nah, kelas 5A akan menyajikan referensi bagi kita tentang bagaimana suatu perlawanan itu muncul dan bagaimana suatu kekuasaan itu harusnya dikelola. Mereka akan menampilkan pementasan drama berdasarkan naskah karya Ikra Negara yang berjudul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu.